Maraknya bank plecit di Grobogan berseliweran, belum ada respon dari Pemkab dan DPRD. Ini warga dari Putat yang terlibat pada pinjaman rentenir. Maka kami Lembaga Bantuan Hukum Kalijaga ingin membantu warga dari Putasari yang terlibat dari rentenir ini untuk menyelesaikannya segera kepada rentenir yang berkedok tenggelam ini. Terima kasih, Mas. Grobogan, Jateng TV Channel. Mengatasi persoalan ekonomi untuk memenuhi modal usaha tak jarang seseorang harus berhubungan dengan oknum rentenir. Selain cepat dan mudah meminjam uang, tak memerlukan persyaratan yang banyak. Cukup fotokopi KTP dan nomor HP, biasanya transaksi sudah bisa terrealisasi. Namun sayang, para peminjam tak menyadari bahwa berhubungan dengan rentenir itu rentan resiko. Yang mana, kewajiban membayar bunga tinggi dengan jangka waktu pembayaran yang pendek dapat merugikan peminjam itu sendiri. Untuk meyakinkan masyarakat dan pedagang, sekarang pelaku sering banyak mengatasnamakan koperasi. Seringnya aktivitas tersebut disebut juga bank plecit. Bahasa ngetren kerap kali jika disingkap lebih jauh dan mendalam, ternyata tidak mengantongi izin simpan pinjam. Fi amalin nasi wala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin yuriduna wajha Allah wa ulajahum itu di dalam surat Ar-Rum ayat 39 mengatakan, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Panjenengan meni bunga nang gone wong koperasi niku ora bakal memperkaya dia di hadapan Allah. Di hadapan panjenengan tidak akan tambah itu hartanya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukkan, apabila koperasi itu membayar zakat dengan nama riba, nama koperasinya, maka kalau dia bertobat kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya, maka harus stop melakukan pelipatan uang dengan menetapkan bunga yang tinggi kepada orang-orang yang menjadi sasarannya. Artinya gitu loh, panjenengan itu dilarang adalah berkecimpung utang piutang dengan riba. Bungane dhuwur. Wong sing nglakoni riba mesti rentenir berkedok, bank plecit, seperti ini disebut-sebut sangat marak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam menjalankan aktivitas, si peminjam diwajibkan membayar bunga tinggi dan biasanya lebih dari 20%. Kemudian bunga tersebut dibayar setiap hari bersama pinjaman pokok selama 30 hari. Di mana, pembayaran dimulai keesokannya atau sehari setelah transaksi disepakati. Tak hanya itu, bahkan mereka tak segan-segan mengambil barang untuk jaminan jika tak mampu melunasi. Terkait hal ini, salah satu penggiat LSM Kawakan Sutrisno dan Haji Mohtohirin, mantan birokrasi yang pernah menduduki jabatan strategis di Pemkab Gronogan, angkat bicara. Menurutnya, prinsip membangun ekonomi masyarakat adil dan sejahtera adalah koperasi. Namun kenyataannya di lapangan banyak oknum rentenir berkedok koperasi,
terang Trisno Jaliteng, panggilannya. Sedikit banyak soal ini, kalau saya menyebutnya nggak rentenir, tetapi dia menolong dengan tidak memakai standarisasinya, kesannya halus. Karena apa? Ketika dia memberikan pinjaman, semisal Rp500.000 terimanya Rp450.000, bayarnya jadi Rp600.000. Selamat siang Pak Tris. Selamat siang. Baru saja saya melihat kok banyak warga, ibu-ibu, para ibu-ibu khususnya bersama anak-anak kecil datang di kantor LBH Kalijaga nggih. Itu apa Pak? Ya, ini ada sekitar 15 orang dari Desa Putasari, Kecamatan Grobogan, datang mengajukan persoalan mereka, yaitu tentang utang piutang yang terlilit dengan beberapa KSP dan rentenir gelap. Maka dari itu saya sebagai lembaga bantuan hukum ingin membantu mereka untuk mediatori atau mediasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pinjaman warga Putasari ini. Maka kami juga mohon untuk dinas koperasi untuk memantau kejadian-kejadian yang tidak baik ini, sehingga menyengsarakan rakyat. Apakah koperasi yang beredar di desa itu keberadaannya legal atau ilegal? Ketika ini nanti menjadi lembaga keuangan yang ilegal, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan gugatan hukum, mengajukan kepada APH, aparat penegak hukum. Itu saja pesan saya. Semoga orang-orang yang terlibat dalam persoalan rentenir ini bisa segera diselesaikan. Tadi saya juga lihat Pak, masing-masing tadi mengisi biodata, bahkan tidak hanya satu koperasi, dia sampai pinjam 3 sampai 4 koperasi. Ini kronologinya gimana Pak, yang sempat beliau ceritakan? Ya, dari kronologi ketika mereka mengutarakan bahwa pinjaman dari bank gelap 1 ke bank gelap 2 lainnya itu adalah untuk menutup tunggakan-tunggakan itu. Namun pemberian dana itu, pinjaman itu tidak selalu sesuai dengan harapan mereka, sehingga mereka semakin banyak tanggungannya, semakin beban beratnya semakin luar biasa. Maka wajar kalau satu orang itu bisa meminjam 4 atau 3 koperasi sampai 5 koperasi. Tadi nominal paling besar dan paling kecil berapa Mas? Tadi ada pinjaman 4 juta, tapi mereka sudah merasa mengangsur atau mencicil 6 juta. Namun masih ditarik kekurangannya sekitar 21 juta. Ini kan mencekik rakyat ini. Maka saya nanti mohon bagi mereka yang meminjamkan uang, tidak usah meminta atau menagih kepada klien kami, tapi hubungi langsung saja kepada LBH Bantuan Hukum di Kalijaga 82. Alamatnya cetro Pak, ini Pak. Ada kontaknya pesan juga. Jalan Es Parman nomor 20 ya. Ini kantor LBH Kalijaga Mas ya? Ya. Nah, jadi bagi yang berikan pinjaman ya, untuk datang di sini nggak perlu harus mengejar-ngejar warga yang kebetulan punya piutang ya. Ya. Terima kasih Pak Trisno. Dari Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah, Puji Daryana, Jateng TV Channel melaporkan.